Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dan selamat malam juga kepada Bapak Dr. Andes Insinyur Sugianto MM. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Insinyur Sugianto MM yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang peluang. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai Joyce. Kedua, Andrian Putra Sukman, Sinta Teresia, Fadli Tanjung, Andreas Nur Alfian Setiawan, Stefanus Yaguardet. Untuk presentasi pertama, saya persilakan kepada Stefanus Yaguardet. Peluang. Pendahuluan. Untuk membuat kesimpulan dari suatu populasi, umumnya dilakukan penelitian secara sampling. Jadi sampel yang representatif diambil dari populasi. Kemudian datanya dikumpulkan dan dianalisis. Untuk itu diperlukan teori baru yang disebut peluang. Teori ini antara lain membahas tentang ukuran atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa. Definisi peluang. Mengundi dengan sebuah mata uang logam atau dengan sebuah dadu, mencatat banyaknya kendaraan yang melewati sebuah tikungan, merupakan eksperimen yang dapat diulangi. Dari eksperimen ini, semua hasil yang mungkin dapat dicatat, segala bagian yang mungkin didapat dari hasil ini dinamakan peristiwa. Peristiwa biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, A, dan seterusnya. Dua peristiwa dikatakan saling eksklusif atau saling asing jika terjadinya peristiwa yang satu mencegah terjadinya peristiwa lainnya. Misalnya jika E menyatakan suatu peristiwa terjadi, dan E strike menyatakan peristiwa itu tidak terjadi, maka peristiwa-peristiwa E dan E strike adalah peristiwa yang saling eksklusif atau saling asing. Definisi peluang dibagi menjadi dua, yaitu definisi klasik. Misalkan sebuah peristiwa E dapat terjadi sebanyak N kali antara N peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama, maka peluang peristiwa E terjadi dengan rasio N terhadap N dituliskan PE sama dengan N garis bawah N. Contoh, ketika melakukan undian dengan sebuah mata uang logam, seluruh peristiwa N sama dengan 2, yaitu muka gambar di atas dan muka angka di atas. Jika E sama dengan muka gambar di atas, maka N sama dengan 1. Bila mata uang tersebut homogen, maka mata uang tersebut akan seimbang, dalam artian tidak berat sebelah. Sehingga PE sama dengan N, strike N sama dengan setengah. Materi berikutnya dibacakan oleh Sinta Teresia. Definisi empirik. Peluang peristiwa adalah limit dari frekuensi relatif apabila jumlah pengamatan diperbesar sampai tak hingga banyaknya. Contoh, lakukan undian dengan sebuah mata uang yang homogen sebanyak 1000 kali. Misalnya, didapat dengan muka gambar G sebanyak 519. Maka frekuensi relatif muka G sama dengan 0,519. Sekarang lakukan 2000 kali, maka akan didapat muka G sebanyak 1020 kali. Frekuensi relatifnya sama dengan 0,510. Jika dilakukan 5000 kali, di mana muka G terdapat 2530 kali, maka frekuensi relatifnya sama dengan 0,508. Jika proses demikian diteruskan, maka nilai frekuensi relatif lambat laun akan dekat pada sebuah bilangan yang merupakan peluang untuk muka G. Dalam hal ini, bilangan tersebut adalah 0,5. Beberapa aturan peluang. 1. Nilai peluang antara 0 dan 1. 0 kurang dari Pi E kurang dari 1. 2. Jumlah peluang suatu peristiwa dengan peluang peristiwa eksklusifnya sama dengan 1. Dikatakan pula peristiwa E dan E strip saling berkomplement. PE plus PE strip sama dengan 1. 3. Peristiwa-peristiwa yang saling eksklusif dihubungkan dengan kata atau. Jikakah sebuah peristiwa E1, E2,
EK saling eksklusif, maka peluang terjadinya E1 atau E2 atau titik-titik atau EK sama dengan jumlah peluang masing-masing peristiwa. P E1 atau E2 atau titik-titik atau EK sama dengan PE1 plus PE2 plus titik-titik plus PEK. Contoh. Waktu melakukan undian mata uang logam, maka muka G di atas atau muka A di atas, kedua peristiwa saling eksklusif, sehingga P, muka G atau muka A sama dengan PG plus PA sama dengan setengah ditambah setengah sama dengan 1. 4. Jika untuk menyatakan peristiwa-peristiwa A dan B, kedua-duanya terjadi ditulis A dan B, maka peluangnya dinyatakan dalam peluang bersyarat diperoleh sama dengan P, A, dan B sama dengan PB dikali PAIB. 5. Bila A dan B independen, maka PAIB sama dengan PA. 6. Dari rumus nomor 4 di atas dapat diubah menjadi PA dan B tambah PA kali PB. 7. Rumus nomor 6 dapat diperluas untuk sebuah peristiwa E1, E2, titik-titik EK yang independen yaitu P, E1 dan E2 dan titik-titik dan EK sama dengan PE1 kali PE2 titik-titik PEK. 8. Hubungan terakhir antara peristiwa ialah hubungan inklusif. Untuk dua peristiwa A dan B yang mempunyai hubungan inklusif, berlaku hubungan atau A atau B atau kedua-duanya terjadi. Dan untuk ini berlaku rumus sama dengan PA atau B sama dengan PA sama dengan PB kurangi PA dan B. Materi selanjutnya dibacakan oleh Andreas Nur Alvin Setiawan. Teori pengambilan keputusan. Pengantar. Pelajaran dari ilmu ekonomi menyatakan perusahaan harus memutuskan A. Produk barang dan jasa apa yang akan dihasilkan. B. Dengan metode atau cara apa barang dan jasa akan dihasilkan. C. Kemana barang dan jasa tersebut akan didistribusikan. Bagian pemasaran mungkin juga harus memutuskan. A. Bagaimana strategi harga untuk dapat bersaing. B. Bagaimana strategi promosi harus dilakukan dan perlu tidaknya menggunakan staf penjualan. Teori keputusan statistika berkembang sejak tahun 1950-an yang sebenarnya telah dipelajari sejak abad ke-18 oleh pendeta Thomas Bayes, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai statistik Bayesian. Statistik klasik yang berfokus pada estimasi parameter dan statistik seperti menetapkan nilai rata-rata hitung ukuran penyebaran, interval kepercayaan, dan pengujian hipotesis. Setiap keputusan pada dasarnya selalu ada alternatif dan setiap alternatif selalu terkandung unsur resiko dan ketidakpastian. Elemen-elemen keputusan. Keputusan dan kondisi kepastian yang terjadi apabila semua informasi yang didasarkan keputusan tersedia dan valid atau informasi yang bersifat sempurna dan tidak jelas. Keputusan dalam kondisi berisiko terjadi apabila suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna namun memiliki kemungkinan atau probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian menunjukkan kondisi suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna dan probabilitas suatu peristiwa tidak diketahui. Dalam kondisi ketidakpastian, kita tidak dapat menentukan distribusi probabilitas suatu kejadian. Oleh sebab itu, kondisi ketidakpastian merupakan kondisi ekstrim dari kondisi yang pasti. Keputusan dalam kondisi konflik yaitu keputusan di mana terdapat dua atau lebih kepentingan. Keputusan terhadap kepentingan tersebut memerlukan skala prioritas sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
Setiap keputusan dalam statistika mempunyai 3 elemen atau komponen yang penting, yaitu A. Pilihan atau alternatif yang tersedia bagi setiap keputusan. B. State of nature, yaitu peristiwa atau kejadian tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Dan C. Hasil atau payoff dari setiap keputusan. State of nature menggambarkan suatu keadaan atau kondisi di luar kendali dari pengambil kebijakan. Kondisi demikian terjadi karena yang dijadikan dasar pada saat pengambilan keputusan sudah berubah akibat suatu kejadian luar biasa. Hubungan elemen-elemen dalam keputusan menurut Lane 2002 adalah sebagai berikut. Ketidakpastian berkenan dengan kondisi mendatang. Pengambilan keputusan tidak mempunyai kendala terhadap kondisi mendatang. 2 atau lebih alternatif dihadapi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus mengevaluasi alternatif, memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Laba, impas, break even, rugi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli Tanjung. Keputusan dalam keadaan berisiko. Pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko berarti bahwa terdapat informasi namun tidak sempurna. Dan ada probabilitas terhadap suatu kejadian yang dimaksud. Dengan risiko adalah adanya probabilitas terhadap kejadian tersebut. Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan berisiko, yaitu A. Mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. B. Menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. C. Menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. D. Membentuk keputusan berdasarkan hasil terbaik. Nilai yang diharapkan. Bagaimana H. Ibrahim harus memutuskan dalam statistika, kriteria yang paling umum digunakan adalah menghitung nilai yang diharapkan. Expected value EV kali EV merupakan rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap peristiwa. Sesuai dengan hukum ekonomi, manusia berusaha memaksimalkan keuntungannya, maka keputusan yang diambil adalah keputusan dengan nilai EV terbesar. EV sama dengan payoff kali probabilitas suatu peristiwa. Expected opportunity loss. Expected opportunity loss atau EOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian atau loss yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu atau memilih alternatif yang bukan terbaik. EOL dihitungkan untuk setiap peristiwa dengan pertama kali mengidentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa. Hasil atau payoff yang baik diberikan nilai 0. Sedangkan hasil peristiwa lain, EOL merupakan perkalian antara opportunity loss dengan probabilitas setiap peristiwa. Keputusan yang terbaik dari EOL adalah nilai yang paling rendah. Rumus EOL dapat dinyatakan sebagai berikut. EOL sama dengan opportunity loss kali probabilitas suatu peristiwa. Expected value of perfect information. Expected value of perfect information atau EVPI merupakan perluasan dari EV dan EOL.
Investor seperti Kak Ibrahim sebelumnya membeli saham harusnya dipertimbangkan cara-cara pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Tidak harus sepanjang waktu membeli saham BBCA dalam kondisi baik, dan apabila di BBCA kondisinya buruk dapat berpindah ke Mega atau LPBN. Jadi informasi yang sempurna memungkinkan investor untuk memaksimalkan laba dari seluruh peristiwa. Informasi yang sempurna didefinisikan sebagai berikut. Hasil yang diharapkan dalam informasi sempurna atau expected value of perfect information merupakan perbedaan antara hasil maksimum dalam kondisi kepastian dan hasil maksimum dalam kondisi ketidakpastian. Materi selanjutnya dibacakan oleh Andrian Putra Sukman. Keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan tidak adanya informasi yang sempurna untuk pengembangan teori keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Ada beberapa kriteria yang telah dikembangkan, yaitu kriteria kriteria Laplace. Laplace menyarankan bahwa karena probabilitas setiap peristiwa tidak maka seharusnya diasumsikan bahwa setiap peristiwa mempunyai probabilitas yang sama. Kriteria maksimal kriteria maksimal dikembangkan oleh Abraham Watt. Watt menyerahkan dalam kondisi penuh ketidakpastian, maka sebaiknya pengambil keputusan bersifat pesimis terhadap masa depan dan dan memilih hasil yang bernilai maksimum dari kondisi yang pesimis. Lakukan yang terbaik dalam situasi terburuk. Kriteria maksimal. Kriteria maksimal adalah kebalikan dari kriteria maksimin. Kriteria ini menyarankan pengambilan keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif terbaik. D. Kriteria Harwich. Kriteria yang dikembangkan Harwich merupakan kompromi dari pendekatan kriteria ini mengembangkan sebuah koefisien yang digunakan dengan koefisien optimis. Kriteria minimax regret. Kriteria ini dikembangkan oleh LG Safek sebagai upaya
penyempurnaan konsep opportunity loss atau OL. Prinsip ini, pendekatan ini adalah menghitung regret atau penyesalan yang terjadi akibat tidak memilih alternatif maksimum pada setiap kondisi atau OL. Kriteria maksimal. Analisis pohon keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan diagram pohon pohon jika dapat digunakan dalam analisis keputusan dengan menggambarkan tindakan dan hasil yang mungkin. Untuk membaca hasil keputusan dilakukan secara induksi, mundur, atau backward induction. Contoh 10/4 dengan menggunakan probabilitas relatif yaitu 0,63 untuk kenaikan dividen dan 0,37 untuk penurunan dividen. Sebagaimana contoh pada kriteria Harwitz, ada 3 kemungkinan pembelian saham yaitu LPBN, Mega, dan BBCA. Berdasarkan nilai rata-rata, kondisi BOM yaitu perusahaan membagi saham di atas rata-rata mencapai 0,63. Sebagai kondisi krisis berdasarkan 0,37 yaitu kondisi perusahaan memberikan dividen lebih kecil dari rata-rata yang bisa dibagikan. Pada gambar node pertama adalah nilai hambatan EF. Sedangkan 3 node kemudian yaitu bertanda 1, 2, dan 3 menunjukkan hasil atau payoff yang diharapkan dari masing-masing saham. Ranting dari 3 node adalah peristiwa yang mungkin terjadi yaitu kondisi BOM. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dan presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami ucapkan beribu-ribu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.